selanjutnya kita akan masuk ke acara utamanya yaitu wawancara. Apa sih alasan dokter itu untuk ambil spesialis anestesi ini? Jadi yang pertama sih kalau dulu waktu habis lulus dari dokter sih kalian harus sebetulnya ya, kalau dulu saya nentuin dulu mau jadi spesialis atau enggak. Nanti kalau udah kepikiran mau jadi spesialis baru kalian cari yang memang sesuai sama minat kalian dan mungkin kebutuhan ya. Kalau misalnya kalian memang ada yang kiriman daerah, ada yang memang dari ya putra-putri daerah gitu. Mungkin kalian juga perlu ngelihat kebutuhan di tempat kalian juga. Tapi kalau saya pribadi sih kenapa milih anestesi? Ya sebetulnya karena memang suka aja sama ilmunya gitu. Jadi nggak begitu tertarik sama yang lain kecuali anestesi, terutama waktu dulu ngelihat waktu lagi selama koas gitu ya. Koas kan ngejalanin hampir semua residensi kan dilihat ya kalau di Unpad tuh yang paling nggak ada yang tertarik sebetulnya dulu, nggak tertarik spesialis, tapi kalaupun spesialis gitu yang minatnya cuma anestesi gitu. Terus alasan-alasan lain kalau sekarang sih ngelihatnya kalau misalkan spesialisasi yang medical gitu ya, maksudnya yang interna, apalagi ya, kulit gitu-gitu, THT masih ada beri. Pokoknya yang medical ya kan, spesialis tuh dibagi dua ya. Secara garis besar ada yang medical, ada yang surgical gitu, ada yang bedah, ada yang medik. Nah kalau yang medik, kalau menurut saya sih seiring berkembangnya zaman, kalian masih bisa ada waktu buat googling gitu, nyari-nyari di internet kalau misalnya dapat kasus yang kalian nggak tahu gitu. Tapi kalau yang surgical itu mau nggak mau kan kalian harus sekolah latihan buat bisa ngelakuin tindakan dan lain-lain gitu. Nah dari situ jadi saya milihnya yang ke arah ke yang surgical. Tapi surgical kalau murni surgical juga nggak betah karena kan kalau kalian ngelihat kalian belum lihat ya, kalau misalnya kalian lihat dokter bedah tuh kan berjam-jam gitu di kamar operasi gitu ngelakuin tindakan yang mayor gitu juga saya nggak betah, makanya saya pilih yang tengah-tengah anestesi gitu. Baik, berarti dokter dari tertariknya tuh mulai dari koas ya, karena kan koas juga menjalani dari semua residen-residen yang bakal spesialis yang bakal kita ambil nantinya gitu ya dok ya. Ya. Kemudian seberapa bersaing sih dok itu pada saat masuk PPDS di awal itu, dan apa aja yang perlu disiapin agar kita itu bisa diterima di residen anestesi itu? Kalau anestesi sih tiap tahun pasti berubah ya, tiap kali pendaftaran pasti peta persaingannya pasti berubah. Nanti kalian kalau nggak salah ada deh bagian memang yang bikin pemetaan persaingannya itu. Cuma sebagai gambaran sih waktu saya daftar itu pendaftarannya dari 20-an kalau nggak salah. Dari 20-an itu yang diterima 15. Jadi sebetulnya untuk anestesi sih bukan nggak terlalu ya, tapi maksudnya masih lumayan lah karena kebutuhannya memang masih banyak. Kalau prodi lain kan misalkan, saya kurang tahu ya kalau prodi lain, tapi setahu saya sih kalau prodi lain pasti yang diterima tuh nggak terlalu banyak. Yang banyak itu memang anestesi. Penerimaannya pasti banyak dibandingkan prodi lain gitu. Terus apa tadi persiapan ya? Kalau persiapan sih kalau syaratnya itu syarat-syarat administrasi kalian nanti lihat di websitenya karena tiap prodi, tiap kampus itu pasti beda-beda dan kalau yang administratif resminya formalnya sih ya udah ketulis di sana biasanya tuh sertifikat ACLS minimal kalau anestesi sama persyaratan umur, terus tes-tes yang tes pendaftaran, tes TOEFL ya gitu. Tapi kalau di luar itu, kalau yang buat nilai tambah kalian, nilai jual kalian supaya bisa keterima, ya paling kalian mulai ikut seminar-seminar yang berhubungan, seminar atau workshop yang berhubungan sama anestesi. Terus banyak sih seminar atau workshop yang berhubungan sama anestesi yang misalkan yang FCCS, jadi untuk yang critical care dan ICU itu untuk dokter umum bisa. Terus ACLS, ATLS itu juga ngebantu. Ada basic ICU yang pokoknya berhubungan sama anestesi. Atau ikut acara-acara nasionalnya ANES, KONAS,
Konas tuh Kongres Nasional, jadi PIT-nya anestesi gitu. Ikut aja. Terus apalagi ya, sama khususnya kalau di Unpad sih dan rata-rata residensi sih biasanya akan lebih gampang atau lebih mudah untuk menerima yang sudah ada riwayat bekerja di klinis. Kalau untuk yang spesialisasi yang klinisi ya, jadi usahakan kalian memang ada riwayat kerja juga di klinisnya sebagai dokter umum. Terus lebih baik lagi kalau kalian bisa dapetin kesempatan kerja sebagai dokter di IGD atau di ICU gitu. Akan lebih terarah lah untuk kalian, nilai jual kalian lebih tinggi lah untuk daftar ke anestesi. Gitu sih paling. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sistem dan lingkungan bagaimana sistem dan lingkungan pendidikan serta ujian di PPDS anestesi ini? Kalau bicara sistem sih kurang lebih saya nggak tahu prodi lain ya, tapi kalau sistemnya di anestesi sih masih terbagi menjadi stase-stase gitu. Jadi memang di tiap bagian, di tiap stase pasti ada ujiannya sendiri, ujian stase. Putarannya itu biasanya ditentukan berdasarkan kompetensi sama divisi-divisi dari subspesialisnya gitu. Kalau anestesi ya, anestesi kan nantinya bakal ada subspesialis pediatrik, obstetri, diges, terus apa lagi, neuroanestesi, anestesi kardiovaskular gitu-gitu. Nah, intinya sih sebetulnya ngikutin operasinya gitu kan, operatornya. Kalau di anestesi itu nanti kalian akan berputar gitu ya, dirotasi di tiap-tiap stase itu. Terus tergantung tingkat kompetensi yang ditentukan oleh kolegium sih. Jadi misalkan untuk obstetri dan diges itu memang karena kebanyakan operasi itu obstetri dan diges, dan anestesi spesialis anestesi ya yang bukan subspesialis itu diharapkan memang kompetensi di bidang di divisi itu memang harus lebih jauh karena ya tadi itu operasinya paling banyak di situ. Jadi stase obstetri dan diges itu ada di 3 tingkatan gitu ya kalau saya nggak salah, di semester 2, semester 4, sama semester 5. Semester 5. Tapi kalau sama ortopedi itu juga karena banyak operasinya dan diharapkan bisa lebih dalam gitu ya. Jadi diharapkan ada di banyak tingkatan di semester 2, semester 3, semester 4. Tapi kalau misalnya yang udah lebih khusus divisinya, misalkan neuroanestesi, pediatrik, itu hanya 2 kali, hanya di 2 tingkatan, dan biasanya hanya ada di semester junior sama semester seniornya, misalnya semester 5 gitu. Baru dia akan berputar lagi di rotasi itu. Terus kalau misalkan yang lebih khusus lagi kardiovaskular gitu, kardiovaskular hanya 1 kali di semester 5. Tapi intinya yaitu tadi, kalian akan diputar di tiap divisi anestesi sesuai dengan yang tipe pembedahannya gitu ya. Itu nanti muter aja terus gitu, dan berdasarkan kompetensinya itu nanti dibagi lagi jadi kompetensi dasar, terus lanjutan, terus sama yang terakhir itu chief resident. Itu kompetensinya sebetulnya sudah kayak magang sih hitungannya kalau di kolegium. Jadi magang sebagai dokter anestesi tapi masih dalam proses pendidikannya itu. Terus paling bedanya yang beda itu hanya di semester 1. Semester 1 itu memang khusus karena mereka belum masuk ke divisi, jadi memang fokusnya adalah fokus di pengenalan dan ilmiah sih, ilmiah dasar. Jadi mata kuliah wajib, mata kuliah dasar itu semuanya di semester 1. Terus apalagi ya, kebayang nggak? Sebetulnya sama, kalau anestesi kurang lebih sama kayak FK sih, kurang lebihnya, cuma memang praktek kan kalau residensi itu, jadi ya lebih banyak prakteknya gitu. Untuk kesehariannya residen di stase itu tuh ngapain aja ya dok ya? Dan apakah ada kayak jam kerjanya gitu? Jam kerjanya sih standar jam pelayanannya, jadi jam 7 sampai jam setengah 4 itu resminya.
Tapi sebetulnya kalau anestesi itu kan dia ngikut pasien ya sistemnya ya. Jadi memang kadang memang jamnya nggak tentu tergantung dari selesai operasinya gitu. Terus kalau sistemnya itu berarti kesehariannya itu pagi kalian masuk itu untuk yang standarnya ya, maksudnya yang paling standar itu masuk untuk laporan pagi, morning report. Setelah itu baru kalian ke penempatan kamar operasi masing-masing atau tempat stasenya masing-masing. Kan ada juga anestesi yang di luar kamar operasi. Misalkan ICU, terus pendampingan cath lab, pendampingan kuret, pendampingan CT scan, MRI, gitu-gitu, yang pendampingan sedasi di polianestesi. Nah itu pokoknya kalian nyebar terus sampai 3:30 atau sampai selesai pelayanannya, terutama yang di kamar operasi itu sih, karena kalau yang di kamar operasi biasanya jamnya hampir pasti lewat dari si jam pelayanannya. Terus apa namanya, secara garis besar sih anestesi jadi kerjaannya hari ini nyiapin untuk operasi anestesi besok, visite untuk pasien yang akan dioperasi besok melakukan pelayanan anestesi pada pasien-pasien yang dijadwalkan hari itu, sambil nanti memang ada ganti-gantian untuk visitor lagi pasien yang untuk besoknya lagi. Terus kalau misalkan pasien-pasien yang bermasalah, berarti setelah operasi itu akan ada visite post operasinya, follow up post operasinya. Tapi idealnya sih seharusnya memang semuanya, maksudnya satu pasien itu akan diperiksa oleh anestesinya, jadi H-1 preoperasi, selama operasi kan dilakukan pelayanan anestesi, kemudian post-op-nya akan di-follow up lagi. Tapi karena memang jumlahnya pasien kan di RSIS pasti banyak banget ya, jadi kebanyakan sih biasa kita follow up post-operasi itu hanya pasien-pasien yang memang bermasalah sih di awal. Gitu. Terus itu yang standarnya sih, tapi ya itu balik lagi karena anestesi itu posnya banyak. Kalau kalian lihat di RSIS nanti kalau kalian sudah masuk ke koas, pos anestesi itu banyak banget, jadi nggak bisa disamaratain kayak gitu sih sebetulnya. Itu yang paling banyak kerjaannya kayak gitu. Nanti ada lagi yang kerjanya di ICU atau di ruang semi intensif, pendampingan itu beda-beda lagi, paling gitu sih. Untuk sekolah spesialis anestesi ini tuh berapa tahun ya dok ya? Kalau anestesi sih sekarang kurikulumnya masih 8 semester, jadi itu berarti 4 tahun ya, 4 tahun 8 semester. Itu kurikulum dari kolegiumnya sih. Cukup lama ya dok ya, 4 tahun. Lama. Bahkan maksudnya kalau sekarang tuh kalau kalian bandingin IKA aja udah mulai 7,5 semester ya. 7,5 semester, 7 semester jadi 3,5 tahun. Jadi anestesi ya memang karena perkembangannya sih, jadi memang divisinya nambah, ilmunya makin nambah, jadi ya masih 8 semester. Jadi 8 semester gitu sekarang. Nah, mungkin selama dokter jadi residen ini, apakah ada kayak kasus yang unik yang dokter temui itu? Banyak sih di daerah saya kan pasiennya aneh-aneh ya memang. Cuma kalau di RSHS sih kalau ketemu pasien-pasien yang kayak gitu, kalau di anestesi kalau ketemu pasien-pasien yang aneh pasti akan dibahas di laporan pagi tadi itu. Terus biasanya kan ya seringnya jadi bahan untuk case report gitu-gitu kan, untuk maju poster dan lain-lain. Tapi sebetulnya ya pasien-pasien yang unik juga apa ya, bisa dibilang unik, tapi ya ada-ada aja gitu kalau di RSIS mah. Kalau yang unik apa ya? Sebetulnya ya pasiennya gitu-gitu aja sih, cuma memang kadang-kadang ada yang pasien yang memang kondisinya kalau di RSIS kondisinya memang udah berat banget atau memang kelainannya yang aneh banget gitu. Tapi rata-rata sih ada gitu, maksudnya di literatur mah sebetulnya mah ada-ada aja gitu. Yang unik apa ya? Apa yang menurut kalian unik tuh kayak gimana ya anestesi? Soalnya bingung juga. Nanti kalau kalian lihat biasanya sih yang kelihatan sama kalau koas sama dokter umum yang kelihatannya kok kayak aneh banget, biasanya sih masalah-masalah difficult airway sih. Masalah-masalah difficult airway di RSIS tuh kadang-kadang udah ada yang aneh banget lah bentuk mukanya gitu. Jadi paling pasien-pasien kayak gitu tuh yang nanti mikir anestesinya itu untuk operasi atau intubasinya tuh
mau lewat mana, mau pakai apa, gitu-gitu sih. RSHS emang rumah sakit rujukan ya dok ya. Jadi kasusnya itu kasus berat dan kasusnya juga unik-unik gitu ya dok ya. Iya. Nah kalau kasus yang sering dokter temui seperti apa ya dok? Yang kasus paling sering ya balik tadi itu, paling sering, maksudnya kasus paling banyak tetap aja obstetri. Obstetri itu kan tiap hari ada aja sesar atau ginekologi ya, yang kista ovarium gitu-gitu tuh tiap hari pasti ada aja. Terus obstetri, ortopedi juga paling banyak tuh ortopedi yang patah tulang dan lain-lain itu hampir tiap hari tuh pasti ada aja minimal 5 kayaknya ada di operasi ortopedi. Apalagi kemarin ya, habis bencana tuh ortopedi masih belum selesai kayaknya antriannya. Terus yang berikutnya neuroanestesi, bedah syaraf. Karena kan kebetulan RSIS Unpad tuh center bedah syaraf kan, termasuk salah satu center bedah syaraf. Jadi memang operasi-operasi bedah syaraf pun banyak di sini. Kayaknya 3 yang paling banyak itu deh. Oh, sama digestif, sorry. Digestif tuh juga itu kan bedah umum dan kasus yang paling banyak ya kalau untuk operasi. Jadi paling 4 itu sih yang paling banyak. Si obstetri, digestif, ortopedi, bedah syaraf. Operasi yang paling banyaknya gitu, melahirkan, angkat tumor, terus laparotomi eksplorasi ya, jadi eksplorasi diges, ortopedi itu frakturan, bedah syaraf, ya perdarahan atau tumor. Itu sih paling banyak. Bilang kalau yang ortopedi yang karena ada bencana gempa yang di Cianjur itu ya dokter sebagai residen itu karena pasiennya bertambah dari yang Cianjur dirujuk ke RS. Iya, kemarin sempat yaitu gara-gara bencana kan jadi antrian operasinya banyak. Sebetulnya kebagi sih, jadi yang sito banget itu kan kalau yang perdarahan ya operasi yang true emergency itu yang perdarahan atau cedera kepala. Jadi yang waktu hari pertama itu hari Senin, hari Selasa itu kebanyakan justru bedah digestif, bedah umum sama bedah syaraf. Tapi setelah pasien-pasien yang bedah digestif dan syaraf itu udahan gitu, yang banyak numpuk itu yang ortopedi karena pasien bencana kalau gempa sama longsor itu kan multiple trauma ya kebanyakan ya. Jadi ya ortopedi sih yang paling banyak. Itu kemarin sempat udah dirujuk-rujuk balik, sebetulnya rujukannya 2 arah. Jadi dari daerah kan mungkin karena sisrutannya juga overload, jadi mereka kirim dulu ke RSHS, nanti dari RSHS baru sama yang TS ortopedi, TS bedah, sama TS bedah syaraf itu dibagi lagi mana yang masih mungkin untuk dioperasi di RSUD RS tipe B ya, tipe B atau tipe A lainnya misalkan Santosa, Boromeus, mana lagi, ya RSUD Ujung Berung dan lain-lain. Kalau yang masih memungkinkan di tingkat tipe B pasti dirujuk lagi dari RSAS. Kemarin segitu banyaknya soalnya numpuknya. Terus kalau kemarin dari anestesi jadinya karena mau nggak mau kan kita harus memfasilitasi ya, jadi memfasilitasi si dokter-dokter bedahnya. Jadi ya kemarin kita sempat ada tim tambahan sih untuk di luar tim jaga untuk membuka lagi kamar operasi biar bisa banyak buka kamar operasi gitu sih. Nah untuk suka duka dokter selama jadi residen anestesi apa ya dok? Dukanya banyak. Sukanya ya itu dia sih, kalian pesan buat kalian sih sebetulnya kalau misalnya mau ngambil residensi apapun itu ya, selain anestesi juga kalian teh harus benar-benar memang mau ngambil residensi itu gitu, minimal suka, ada yang sukanya gitu loh. Jadi memang kalian senang waktu ngerjainnya tuh, ada senangnya lah gitu, nggak capeknya doang yang dapetnya. Tapi kalau misalnya dukanya, kalau anestesi ya, nanti kalian kalau misalnya udah lihat kehidupan residen, anestesi itu kan balik lagi tadi itu dia kan nggak bisa nentuin operasi ya sebetulnya ya. Kalau operasi harus pakai anestesi gitu. Operasi yang butuh anestesi harus di ACC oleh anestesi. Tapi kan
ada kebutuhan, memang ada kebutuhan target operasi dari rumah sakit juga gitu. Jadi mau nggak mau harus memfasilitasi operator-operator yang lain. Nah, masalahnya kan anestesi kan satu bagian. Kalau operator-operator kan banyak. Jadi paling nanti kerasanya kalau misalkan ya, contoh kasarnya tiap tiap apa namanya, tiap spesialis kan ada pitnya ya, ada konasnya gitu kan. Itu kerasa tuh kalau misalnya ortopedi atau bedah anak mau lagi ada pit gitu. Mereka mereka ya bisa aja nggak usah ngejadwalin operasi kan mereka yang ngejadwalin. Nanti tapi kan anestesi tetap aja ada operasi yang lain. Kalau misalkan nanti gantian obgyn mau pit, mereka nggak ngejadwalin operasi tuh karena mereka residennya mau ditarik semua buat simposium. Tapi operasi yang lain kan tetap jalan. Nah, kalau anestesi mau simposium, nggak bisa tuh tiba-tiba nggak menolak operasi cuma gara-gara simposium, kan operasi di rumah sakit harus tetap jalan ya. Jadi paling setahu saya sih kadepnya hanya ngasih pemberitahuan aja informasi ke yang operator-operator yang lain, tanggal sekian sampai sekian anestesi mau ada simposium gitu. Tapi biasanya mah tetap aja operasi mah jadi ada-ada aja. Paling itu yang spesifik ya bedanya sama yang lain. Terus misalkan operasi emergensi. Operasi emergensi tuh kalau operator tuh nggak selalu ada kan. Misalkan bedah anak, mungkin operasi emergensi hari ini ada satu, besoknya nggak ada, lusa nggak ada, nanti ada lagi satu gitu. Tapi kalau tiap bagian kayak gitu, tiap operator kan ada aja yang operasi gitu. Jadi operasi emergensi, antrian operasi emergensi untuk anestesi sih hampir nggak pernah kosong gitu ya. Jadi kalau jaga anestesi sih hampir pasti ada operasi gitu. Terus apa lagi ya? Dukanya terus yaitu kalian kan nungguin pasien sampai beres ya, jadi kalian akan datang lebih duluan daripada operator karena nyiapin pasien dan kalian akan pulang paling akhir setelah operator selesai. Cuma memang dibandingkan operator kalian selama operasinya sih kalian relatif lebih santai sebetulnya gitu. Terus kalau sukanya tuh kalau ngeliat pasien-pasien yang itu sih sebenarnya kadang kalian tuh dapat pasien-pasien yang kadang-kadang kalian terima tuh udah jelek banget tapi terus ternyata entah gimana caranya bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya kondisinya membaik dengan resusitasi yang kalian itu tuh puas sih sebetulnya rasanya. Jadi misalnya dapat pasien perdarahan gitu ke IGD yang nggak sadar gitu, terus dirawat perbaikan itu puasnya di situ sih kalau anestesi. Kalau saya pribadi kalau anestesi sih hasilnya tuh kelihatan gitu. Itu juga salah satu alasan saya pilih anestesi. Kalau anestesi itu ngasih terapi hasilnya kelihatan. Kalau kalian terapinya salah, pasiennya jelek, buruk-buruknya ya sampai meninggal gitu. Tapi kalau kalian terapinya betul, perubahannya tuh kelihatan gitu. Nah, mungkin dokter bisa memberikan pesan nih kepada nanti yang bakal nonton video ini tentang pesan kepada orang-orang yang ingin menjadi spesialis anestesi ini, tapi mereka itu kayak masih ragu gitu tentang masuk spesialis anestesi ini. Apa ya? Pesannya sih ya sebetulnya ya jangan ragu sih. Maksudnya kalau mau masuk, bahkan bukan cuma buat masuk residensi anestesi, masuk residensi yang lain pun sebetulnya ya jangan ragu. Kalian harus yakin dulu memang dari awal memang kalian mau residensi dan residensi apa gitu. Jangan ragu. Terus kalau misalkan supaya nggak ragu lagi, kalian bandingin aja sebetulnya. Nanti kalian harus ngerasain dulu jadi dokter umum ya. Kalau saya dulu ngerasain waktu jadi dokter umum tuh, ya gitu, untuk ngambil keputusan tuh kadang lebih, dokter kan harus decision making ya, katanya. Tapi nanti kalau kalian udah di dunia kerja, nanti kalian ngerasain sebagai dokter umum tuh decision makingnya kadang kalau misalnya di rumah sakit yang udah ada spesialisnya tuh pasti kalian ada ragunya gitu loh, bener nggak ya? Nanti dokter spesialisnya marah nggak ya dokter spesialisnya itu? Nah itu yang motivasi kalian kalau bisa sekolah, kalau ada kesempatan dan kalau memang kalian ada niat, usahakan
spesialis, ambil aja spesialis anestesi, dilatih untuk yaitu keputusannya cepat, butuh keputusan yang cepat, dan dia sebagai leader. Kalau di code blue, mega code, atau ada pasien RS, pasien jelek itu, anestesi itu leadernya. Jadi kalau buat kalian yang memang senang mau jadi dokter tuh sebagai yang mengambil keputusan, pengen jadi yang leadernya itu, ya masuk anestesi aja, itu kalian akan dapat itu pengalaman itu jadi leader, pengalaman membuat keputusan utamanya itu biasanya di anestesi. Tapi ya balik lagi itu tadi, Baik, kalau mungkin misalnya karena ragu ya jangan ya, ya jangan ngambil dulu gitu. Pokoknya harus yakin dulu, baru kalian, saran saya sih baru kalian ambil residensi. oke, baik. Nah, karena waktu kita juga terbatas ya dok ya, maaf mungkin wawancaranya kita akhiri sampai di sini nih untuk teman-teman semua. Nah, untuk menutup sesi wawancara ini, saya persilakan untuk dokter untuk memberikan closing statement. Apa ya? Tadi kayaknya udah closing statement-nya itu aja. Kalau misalkan kalian memang mau ngambil residensi apapun itu, harus yakin dulu, harus kalian suka dulu sih memang spesialisasinya itu. Terus cari tahu dulu kehidupannya kayak apa, kayak gini, bagus. Terus paling, karena ini kan di sini singkat ya, dan kalian mungkin belum ada bayangan sebetulnya kehidupan anestesi itu kayak apa. Kalian, titipan sponsor aja, kalian bisa itu lihat aja di YouTube-nya Anestesi Unpad. Anestesi Unpad punya YouTube. Nanti aku bagi linknya ya, kasih ke linknya kemarin ke Angelina ya, yang buat, karena kalian tadinya minta video kan ya, cuma kalau buat video kayaknya nggak akan sempat. Nanti kalian boleh coba lihat aja link yang di YouTube Anestesi. Ada kok di situ beberapa video yang menggambarkan kehidupan anestesi. Ada talk show-nya juga sama Kadep dan konsulen-konsulen kita biar kalian lebih ada gambaran. Paling itu aja sih.